Udah Pak, satu aja Pak. Ini masyarakat bantu Pak, untuk Bapak. Untuk fasilitas umum ya, untuk ibu menyusui dan orang cacat di stasiun dan terminal itu kan udah lama nggak keurus Pak. Itu fasilitas umum untuk ibu menyusui dan untuk orang cacat itu. Ibu menyusui. Itu sudah lama nggak terurus di beberapa tempat terminal misalnya yang paling. Saya cek nanti saya urus. Saya cek saya urus. Bapak, tadi Pak Wagub ya Pak? Iya. Pak tadi Pak Wagub itu sempat bilang Pak, katanya sempat ada pembicaraan antara Bapak sama Pak SBY soal peniadaan premium di Jakarta, upaya untuk mengatasi kemacetan. Itu benar nggak sih Pak? Nggak ada berarti Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Bapak, itu katanya pengamat politik UI bilang katanya terkait dengan penggantian pejabat yang sudah memasuki masa pensiun, tetapi diganti lagi dengan pejabat yang masih memasuki masa pensiun juga, gimana? Jadi pergantian itu Kan itu kewenangan gubernur, mau diperpanjang, yang dulu diperpanjang sampai 2 kali, 3 kali nggak ada masalah. tapi itu sudah memasuki masa pensiun juga Pak? Iya yang dulu aja sampai perpanjang 2 kali, Katanya dulu 3 kali, yang saya baru sekali aja. Kalau masih saya perlukan gimana? Dan itu kewenangan saya. Mau saya perpanjang 2 kali, 3 kali, karena aturannya memang boleh. Iya kan? Aturannya boleh. Terima kasih Pak. Aman. Karena hormat visum ya. Jempol. Asik. Boleh katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Joko Widodo yang saya hormati, Ibu Asisten Pemerintahan, teman-teman dari tingkat kota yang saya banggakan. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat menerima Bapak Gubernur dalam rangka pengarahan kepada kita semua di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya, Pak Gubernur, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari tingkat kota. Yang pertama adalah Wakil Wali Kota Bapak Haji Fatahillah. Yang kedua, Sekretaris Kota Bapak Bambang. Para asisten ada 4 orang. Mohon berdiri. Terima kasih. Inspektur Pembantu
kepala kantor Kanseco dan seluruh kepala kantor mohon berdiri. Kepala kantor mohon berdiri. Terima kasih. Para Kasudin mohon berdiri. Terima kasih. Para kabak di bawah sekretaris kota ada 10 orang. Terima kasih. Para camat ada 8. Ada 1 wanitanya, camat Menteng, Pak. Terima kasih. Para lurah ada 44 orang. Berdiri. Terima kasih. Inilah perangkat kami di Jakarta Pusat, Bapak Gubernur. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang di kantor Wali Kota Jakarta Pusat ini. Kami siap mendengarkan arahan dari Bapak Gubernur dan sekaligus menyikapinya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan arahan Bapak di Balai Kota dan di tempat-tempat lain, baik langsung maupun melalui media cetak maupun elektronik. Dan beberapa camat kami, beberapa lurah kami, dan di tingkat kota sudah menyikapi arahan Bapak terkait dengan peningkatan kualitas layanan pada masyarakat. Saya sebut saja misalnya Kelurahan Karet Tengsin sudah membuka layanan yang face to face antara petugas dengan masyarakat, dan bahkan saya lihat kursi masyarakatnya lebih bagus dari kursi yang dilayani. Tepuk tangan buat. Juga ada di Kelurahan Pasar Baru. Mudah-mudahan ini sudah sesuai dengan keinginan Bapak. Tepuk tangan juga buat Bapak. Beberapa camat ada yang sudah melaksanakan dan ada juga yang masih proses. Bapak Gubernur yang saya hormati, pada intinya kami perangkat Kota Jakarta Pusat siap untuk melaksanakan visi, misi, dan program Bapak untuk mewujudkan Jakarta baru mulai saat ini dan saat-saat yang akan datang. Saya yakin teman-teman siap mendukung? Siap. Ada yang berani tidak mendukung? Saya yakin semuanya bisa mendukung, ya. Dan saya yakin yang kita dukung ini adalah program yang memang betul-betul pro rakyat. Bahkan sampai tadi malam pun ada salah satu lurah saya yang masih nongkrong di pinggir kali, karena kemarin sudah membersihkan kali. Saya sebut saja di Kelurahan Mangga 2 Selatan, ada lurahnya, ya, Pak Dian, ya. Ini semalam kita dialog sampai beberapa rumah, Pak. Intinya memang kelihatannya kalau ada program rumah deret atau susun itu bisa berjalan, mudah-mudahan. Bapak Gubernur, Bu Asisten, hadirin yang saya hormati. Selanjutnya ada beberapa masalah di Jakarta Pusat yang sudah saya sebutkan dalam buku yang sudah saya sampaikan kepada Bapak. Pada intinya siap kita cicil satu persatu kebutuhan warga di Jakarta Pusat. Sebut saja misalnya mulai dari kampung kumuh, ya, atau RW kumuh yang punya 11 indikator RW kumuh. Ya, kita wajib mencicil itu satu persatu melalui SKPD. Catatannya adalah 3 tahun terakhir ini kita belum fokus. Kalau kita fokus mengeroyok kebutuhan di RW kumuh satu persatu itu dan fokus, saya yakin ke depan bisa kita cicil jumlah RW kumuh yang jumlahnya 69
di Jakarta Pusat ini kita bisa cicil satu persatu dan paling tidak naik kelas ya. Karena kriteria RW kumuh ini ada kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan, kumuh sangat ringan, baru tidak kumuh ya. Kayak kelas main tinju aja ya. Kita bisa cicil dan mudah-mudahan pada waktunya nanti kita terbebas dari RW kumuh. Pak Gubernur yang saya hormati, mencermati buku Bapak Jokowi Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker halaman 30, Bapak menyebutkan yang harus disiapkan bukan pidato panjang, tetapi bagaimana menindaklanjuti dengan segera. Dengan segeranya saya garis bawahi rencana pemerintah agar bermanfaat bagi rakyat. Mengutip kalimat ini, akhirnya saya mengakhiri sambutan saya ini karena kita mau kerja. Selanjutnya kita siap menerima arahan-arahan dari Bapak Gubernur dengan satu catatan, lurah yang belum bergeming ya, segera berbenah ya. Kalau nggak benar nanti dibenahin. Bapak Gubernur yang saya hormati, selanjutnya kita siap menerima arahan-arahan Bapak. Penyampaian visi misi barangkali, dan yang paling penting adalah program yang perlu kita dengarkan bersama untuk kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Asisten, Pak Wali Kota, seluruh jajaran anggota Jakarta Pusat. Zamannya sekarang sudah berubah. Musimnya sudah berganti di dunia manapun. Bapak Ibu bisa lihat di Mesir sekuat apa itu yang namanya Hosni Mubarak. Di Libya sekuat apa itu yang namanya Muammar Gaddafi. Itu tumbang karena apa? Dia tidak melihat perubahan zaman, tidak melihat perubahan musim. Padahal sekarang ini kalau kita lihat sejak reformasi di Indonesia itu seharusnya sudah berubah total dari pola-pola yang eksklusif menjadi pola yang inklusif, dari pola-pola yang vertikal ke pola-pola yang horizontal. Seperti apa itu? Biasanya kita sebagai contoh gubernur misalnya bergaulnya hanya dengan menteri, atau dengan asisten, atau dengan wali kota, atau dengan camat, atau dengan lurah. Kebiasaan seperti itu. Ini eksklusif. Sama. Mungkin Pak Camat juga dengan lurah, ke atasnya dengan Pak Wali Kota, dan kanan kiri di sekitar di lingkungan kantor itu. Ini eksklusif. Padahal sekarang sudah yang namanya negara kita Indonesia itu sudah sangat demokratis sekali. Sudah terbuka total, Sehingga memang kita harus berubah menjadi horizontal dan inklusif. Sekarang ini sebagus apapun pekerjaan Bapak Ibu semuanya, kalau persepsi di masyarakat jelek, udah nggak akan dianggap Bapak Ibu semuanya. Kalau nggak ada dukungan publik, kalau nggak ada dukungan rakyat, nggak ada dukungan masyarakat, nggak ada artinya. Apalagi pekerjaannya juga nggak baik, nggak ada dukungan dari masyarakat, udah habis.
Oleh sebab itu, saya selalu menyampaikan, turunlah ke bawah, turunlah ke masyarakat, turunlah ke lapangan, jumpai rakyat, karena itu horizontal, kita sudah horizontal. Sehingga persepsi yang ada, image yang ada, itu Bapak Ibu semuanya dekat dengan mereka, mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ini inklusif dan horizontal. Karena sekarang juga sama, dunia marketing di swasta juga sama. Pola marketingnya sudah berubah total, sudah nggak kayak dulu-dulu lagi. Pola pendekatan komunitas, pola pendekatan door to door. Di marketing politik juga sama, seperti itu berubah. Hanya banyak politikus sekarang yang nggak menyadari itu. Sehingga itu ya monoton terus. Hanya pasang spanduk, pasang baliho, seperti itu terus. Padahal sudah berubah kita ini. Dunia sudah berubah, Indonesia pasti sudah berubah. Kesadaran ini yang ingin saya sampaikan pada Bapak semuanya, bahwa yang namanya persepsi masyarakat itu sekarang ini sangat menentukan sekali. Sebagus apapun sebuah institusi, tanpa dukungan publik, tanpa dukungan masyarakat, sudah habis. Kerja siang malam sampai pagi pun sudah tidak ada. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengajak Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Pol, semuanya, Sudin, Pak Bagian, semuanya melihat masalah di lapangan, segera respon kalau ada masalah, segera respon kalau ada problem. Itu sudah menyelesaikan 60% dari masalah yang ada problem. Bapak Ibu dengar dan datang sudah menyelesaikan 60%. Problem diselesaikan baru selesai 100%. Ini apa menyangkut perhatian kita terhadap masyarakat. Itu persepsi. Jangan kedahuluan media. Ada problem, misalnya apa itu jembatan di Riyadh yang di mana? Di Sengseng sawah ya. Media sudah tahu, lurahnya belum. Maka lurahnya tahu tapi tidak mempunyai sense untuk menyelesaikan itu, sehingga kedahuluan media baru bingung semuanya. Ada itu di Jakarta, ada jembatan seperti itu. Respon itu penting banget. Itu ya sudah keluar media, tapi paginya Bapak Ibu ke sana semuanya. Dengan perhatian pada masalah itu, persepsinya akan baik. Tapi kalau apalagi sudah masuk media, Bapak Ibu semuanya masih dingin-dingin saja, ya persepsi yang timbul akan beda sekali. Inilah pentingnya turun ke bawah. Saya juga ingin dipergerakan di Satpol, Dimas untuk masuk ke titik-titik yang rawan. Di Satpol itu jangan duduk di kantor. Karena Satpol itu adalah orang lapangan. Hal yang bersifat teknis, misalnya di Sudin PU, Sudin Pertamanan, hal yang bersifat teknis lapangan itu, pengairan misalnya, itu adanya di lapangan. Jangan sampai ada sebuah masalah di sebuah selokan, Sudinya nggak ngerti, atau kedahuluan saya. Hati-hati, kalau sudah kedahuluan saya, hati-hati. Camatnya hati-hati, lurahnya hati-hati, Sudinya yang bertanggung jawab hati-hati. Paling tidak saya catat. Kalau masih untung pas rotasi mutasi, ya kalau saya lupa, selamat. Tapi kalau sudah dicatat, ingat Pak,
Tinggal tunggu waktu kalau saya. Saya juga dicapai tuh, dinilai oleh masyarakat. Saya juga sebagai atasan saudara-saudara semuanya, saya juga punya hak untuk mencatat. Dan ingat, karena masih ada yang menanyakan, bukan tupoksi saya. Saya menyampaikan seperti itu, bukan tupoksi saya. Perintah gubernur, perintah atasan itu tupoksi. Coba dilihat. Di paragraf terakhir dilihat. Masa tanggung jawab. Kalau ada seorang camat, ada coret-coret misalnya di jembatan atau di sebuah tembok, di sebuah titik, kemudian menyatakan itu bagiannya PU, nggak usah diberitahu, saya ngerti. Tanggung jawab wilayah, paling tidak Bapak Ibu Camat bisa tabur ke PU untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau enggak, ikut bertanggung jawab terhadap wilayahnya. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan masalah kartu Jakarta Sehat. Yang Pak Lurah pertama dan yang Sudin Kesehatan juga tolong disampaikan, Pak Camat juga tolong disampaikan bahwa kartu ini akan diberikan sampai 2013, terutama untuk yang miskin dan rentan miskin semuanya akan dapat. Sehingga sekarang ini dilayani terlebih dahulu adalah yang baru kena cobaan sakit. Jangan yang sehat semuanya ngantri, diberitahu. Sehingga karena mesin kartu kita ini terbatas dan belum bisa belinya baru anggaran depan. Sehingga ini perlu disampaikan, jangan sampai ngantri di puskesmas hanya gara-gara sosialisasi dan pemberitahuannya kita terlambat. Nanti akan ada kira-kira 4,7 juta yang akan dapat ini. Tapi sekarang jangan sampai ada laporan ke saya, punya mobil, pegang kartu Jakarta Sehat. Nah, langsung saya cabut kalau saya ngerti itu. Itu lurah, camat juga ikut kontrol, yang pegang siapa. Itu tanggung jawab bagi semuanya. Sekali lagi, karena apa? Sekarang kita ingin horizontal dan inklusif semuanya. Jangan sampai nanti ada masalah, misalnya salah coret-coret seperti ini, ya kan? Yang ada di gambar itu, saya foto, yang punya wilayah belum melakukan apa-apa, kedaulatan saya ini. Foto dulu. Nah, enggak apa-apa kan, Desember belum terlambat. Saya janjinya dulu kan sampai akhir Desember. Hal-hal seperti ini di wilayah Bapak Ibu semuanya. Dan sekarang kemana-mana Pak foto. Ya yang kurang foto, nanti pas rapat pertemuan seperti ini tunjukkan, gitu aja. Nanti berapa bulan lagi foto lagi. Kok masih tunjukkan lagi. Kalau sudah sampai 2 kali ditunjukkan masih tetap, ya catat, gitu aja. Gampang. Ini jadi apakah Jakarta ini nggak bisa sih kayak Singapura yang bersih, nggak ada coret-coret seperti ini? Kalau orang lain bisa, kayak di Hong Kong, nggak sama sekali nggak ada coret-coret. Kayak di Seoul nggak ada coret-coret. Apa nggak bisa sih? Kalau mereka bisa, kita mampu nggak? Menurut Bapak Ibu semuanya? Bisa, mampu, yakin, optimis kita bisa lakukan ini. Kalau udah di cat bagus, coret-coret, cat lagi, coret-coret lagi, cat lagi, coba kuat-kuatan.
Yang nyuret sama yang ngecat kuat mana? Iya kan? Bapak Ibu semua kan punya anggaran. Yang corak-corak ini kan anak-anak. Yang anggarannya terbatas masa kalah. Logikanya kan itu. Anggaran bermiliar-miliar kok kalah dengan yang anggarannya hanya 100-200 ribu. Ya apa kita menginginkan Jakarta kayak Jong, corak kayak gini semuanya. Kemarin yang di Jakarta Barat saya tunjukkan gambar, Pak itu sudah kita cat kok Pak, itu saya sudah hilang. Oh kita ngambilnya gambar baru kemarin gitu. Ya coba saya lihat ya gitu. Ini seperti ini. Sampah-sampah seperti ini kalau semuanya bekerja, camatnya bekerja, lurahnya bekerja, sudinya bekerja, rampung. Ini masalah-masalah kecil, tapi perlu detail. Bekerja memang perlu detail. Seperti ini. Sambil mestinya ada Dikmas, ada pendidikan ke masyarakat dari Pak Lurah, Bu Lurah, dari Pak Camat, Bu Camat, terus memang kalau kita nggak bicara terus nggak ngomong terus ya kapan pun akan seperti ini terus. Ini adalah merubah budaya, merubah sikap perilaku. Nggak bisa kalau kita diam kayak gitu, kita nggak berbicara, nggak bisa. Kerjain, bersihkan, beritahu masyarakat. Kerjain, bersihkan, beritahu masyarakat. Sekali lagi, jangan sampai kedahuluan. Misalnya ada banjir di sebuah titik, ya kan? Saya ke sana, Pak Camat, Pak Lurah, malah belum ke sana, nah itu. Masih saya capek kalau banjir. Harus lebih cepat dari saya. Jadi kedatangan pimpinan wilayah di sebuah peristiwa banjir, kebakaran itu diperlukan. Masyarakat itu merasa hangat gitu. Jangan sampai saya pergi ke sebuah, kemarin di Jakarta Timur, saya pergi ke sebuah wilayah yang kena banjir, masyarakatnya bisik-bisik dengan saya, Pak ini Pak Camatnya nggak pernah kesini, dan camatnya dari samping saya, kapok kamu gitu. Ini rakyat tuh yang ngomong, ya saya bilang gitu aja. Pak Lurahnya nggak pernah kesini, lurahnya dari samping juga. Ya saya kalau datang saya banjirnya sekarang, ya kan saya datang nanti malam jam 12 itu kalau itu saya artinya saya terlambat banjirnya sekarang. Tapi lurahnya samanya mestinya sore itu juga sudah kering. Nah, sekali lagi masyarakat hangat. Sekarang masa hangat, datang pagi drop beras sekilo 2 kilo, udah merasa diperhatikan, hangat. Jangan sampai kedahuluan TV nanti ada yang ngomong di TV bantuan dari Pemprov belum datang, malam-malam ada, sudah. Itu sekali lagi persepsi yang terbangun. Kita nggak responsif, image yang terbangun, kita nggak cepat tanggap. Sekali lagi ini masalah manajemen persepsi. Hal yang bersifat seperti di gambar, hal yang kecil-kecil. Kalau lurahnya bergerak, camatnya mau memberitahu, itu selesai. Masyarakat itu diatur mau.
Tapi cara ngaturnya yang lunak tapi tegas. Mau diberi solusi. Ya, memang problem-problem kita ini yang besar adalah problem-problem yang hampir tiap hari ditulis koran. Ini problem masyarakat kita. Masalah banjir, masalah macet, dan ini adalah perlu sebuah proses yang agak panjang dan panjang. Tapi saya yakin, macet, yakin, optimis kita bisa selesaikan. Negara yang lain dulu juga punya masalah yang sama, mereka bisa selesaikan. Kita juga sama. Harus yakin, optimis bisa, insya Allah bisa selesaikan itu. Hanya mungkin waktunya. Kalau MRT, monorail sudah 20 tahun, 25 tahun, blueprintnya siap, sampai sekarang belum dimulai. Tidak tahu kenapa dari dulu gak dimulai-mulai. Blueprintnya dibanding Kuala Lumpur duluan kita, tapi mereka sekarang sudah rampung, kita mulai aja belum. Sehingga sekarang sering saya sampaikan yang diperlukan tindakan lapangan, yang diperlukan itu keputusan lapangan. Kalau perencanaan, planning, blueprint, cetak biru, sudah ada semua di Bapeda kita. Udah, putuskan, laksanakan. Putuskan, kerjakan, dan itu aja sekarang. Saya yakin nanti yang monorail 3-4 tahun rampung, bisa kita selesaikan. MRT-nya 2016 satu section dari Lebak Bulus sampai ke HI rampung, HI Kampung Panda nanti juga rampung kira-kira 2017-2018 rampung. Kita yakin rampung. Udah ada semuanya. Dan saya ingin agar Bapak Ibu semuanya mau juga mesin birokrasi, mesin besar. Kalau rodanya bergerak semuanya, masalah-masalah yang ada itu selesai semuanya, satu persatu. Bapak Ibu semuanya partner saya. Kalau saya nggak pernah berbicara jarak dan berbicara atasan bawah, enggak. Kalau itu semuanya partner. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini. Silahkan kalau ada masalah-masalah yang ada di wilayah, kalau memang bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu, saudara-saudara sendiri, selesaikan. Kalau memang masalahnya berat dan harus sampai ke gubernur, silakan juga sampaikan kepada saya. Jangan sampai sekarang ini masyarakat hal yang kecil-kecil saja urusan pribadi masuk ke gubernur. Hampir tiap hari sekarang ini. Sekarang mulai saya delegasikan. Ini ke Pak Wali Kota, ini tolong ke Pak Camat, tapi tolong diselesaikan. Yang kecil ini ke Pak Lurah. Ya, kalau menyangkut yang sudah kayak di Kampung Sawah, di Tanah Tinggi, di Kampung Keting, yang sudah menyangkut ribuan, 21.000, 32.000, itu perlu bagian saya untuk pendekatan. Yang kecil-kecil harusnya bisa diselesaikan oleh kepala-kepala wilayah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ada, mungkin di Jakarta Barat masalah prosedur
masalah apa itu mekanisme di bidang keuangan, bayar itu tanyakan ke saya. Oh, lebih pandai Bapak Ibu semuanya daripada saya. Buat kerja lapangan, setuju? Saya minta gambar-gambar yang ditayangkan tadi, ya 3 hari ya, selesai, sanggup? 3 hari sanggup? 3 hari sanggup? Kurang keras ini, ya. Bisa 5 hari nih. Bukan hanya gambar tadi, tapi gambar-gambar yang lain pun, ya, di lokasi lain pun. Tadi hanya contoh gitu. Saya tahu teman-teman memang sudah bekerja Pak Gubernur, ya. Seperti di terowongan Blora. Catatan saya kita sudah 6 kali melukis Pak di situ. Kemarin lukisan terakhir kerjasama Berlin Jakarta. Tempat-tempat lain juga begitu, ya. Jadi saya minta langsung dikerjakan dan kita setiap hari Jumat pagi kerja bakti Pak. Saya mau tanya lagi, ya. 3 hari sanggup? Ya. Pak Jaber apa ada dicoretan di situ? Ada ya. Baik, kalau tidak ada, tidak ada. Ini jadi saya ngerti kok, Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, saya lihat sudah bekerja. Yang coret-coret sudah banyak yang sudah mulai dihapus. Tapi memang ada beberapa yang masih belum bergerak juga. Ini yang tadi diingatkan Pak Wali Kota, saya kira yang itu. Ya, taman-taman seperti ini sebetulnya anggaran kita juga gede. Bikin tamannya ada, ya, bikin taman ada, ya. Sebetulnya yang ada di gambar seperti ini nggak perlu terjadi, karena anggarannya ada dan anggarannya gede. Anggaran seluruh taman di DKI ini 300 miliar, gede, bukan anggaran kecil itu. Saya nggak tahu di Sudin Jakarta Pusat berapa. Jadi kalau 300 miliar yang ditanam hanya apa? Telo-telo sama bakung yang harganya 300 rupiah, ya gimana? Tanam itu yang bagus-bagus, yang oleana misalnya gede-gede, yang Kamboja yang harga-harga 300 lah, 300.000, 700.000, bukan 300. Kalau yang telo-telo 300 rupiah. Itu miliar. Tahun depan kita rubah total. Saya akan berikan contoh taman-taman, nanti akan saya kerjakan dengan apa? Dengan CSR. Saya tunjukkan taman yang benar itu seperti apa. Kalau taman-taman ini apa ini? Gundul semua seperti ini kan repot. Ada alasan kemarin dari Dinas Pertamanan, Pak, ini kalau ditanam yang mahal dicuri orang. Dah, saya yakin dah. Curi paling dari 10 dicuri 1. Nanti lama-lama enggak. Saya punya pengaman itu. Lama-lama masyarakat sadar bahwa itu milik mereka, bukan milik Pemprov. Enggak. Nanti lama-lama kita tahu, karena apapun kota dengan sebuah hijauan yang cukup, dengan taman yang cukup, itu juga menjadi dari mereka, manfaat bagi mereka. Saya kira itu Pak Wali yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kerjasama kita selama ini. Waktu saya kembalikan. Ada yang bisa selesai 3 hari,
ada yang perlu sosialisasi seperti parkir, ini memang perlu pendekatan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf, kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara penerimaan kunjungan Gubernur Provinsi DKI Jakarta di kantor pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta di kantor pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kalian terlalu memberatkan itu gimana Pak? Mau judicial review loh Pak. Karena kan dipikir memberatkan sekali dan bisa menyebabkan inflasi harga jual barang semakin. Iya, tapi ini harus saya terangkan lagi ya. Proses itu kan proses yang ada di Dewan Pengupahan. Mulai dari penentuan KHL, ya kan? Di situ kan ada Apindo, ada pengusaha, ada serikat, ya kan? Ada pekerja, ada pemerintah. Prosesnya ada di sana semuanya. Muncul KHL, kemudian ada proses-proses lagi, muncul lagi yang namanya UMP, ya kan? Munculnya dari sana semua. Jangan seolah-olah kayak saya yang menentukan, tidak kan? Usulan di meja saya itu sudah melalui proses-proses yang panjang, yang ramai. Jadi jangan ada sebuah persepsi seperti itu. Kalau saya yang tanda tangan, ya memang yang mengeluarkan harus gubernur. Tapi kalau saya sendiri, saya kan juga telepon ke Jawa Barat, saya telepon ke Banten. Mereka juga tinggi banget, saya juga kaget juga. Ini proses yang ada di Dewan Pengupahan. Proses itu sudah dilalui. Saya nggak bisa memutuskan tanpa proses yang ada itu. Jadi ya nggak apa-apa kalau mau review. Pak Jokowi, ini Pak, parkir yang masih kita bisa temukan bahwa masih ada tidak memar tarif parkir di beberapa tempat. Iya, parkir itu masalah dari tahun ke tahun kan seperti itu terus diperbaiki. Kita ngerti karena memang titiknya kan puluhan ribu titik. Bisa seperti itu kenapa Pak? Ya manajemen kontrolnya, manajemen kontrolin lapangan. Kalau kita sampaikan ke semua dinas, ke semua lurah, ke semua camat agar lapangan ini terkuasai. Temuan Bapak selama ini seperti apa? Kalau saya belum masuk ke sana, itu belum bisa komentar. Tapi nanti suatu saat saya akan masuk ke tempat-tempat itu. Oh iya, karena apapun birokrasi ini partner saya. Mesin ini kalau bisa bergerak, organisasi, manajemen organisasinya digerakkan, ini akan menjadikan sebuah mesin yang menghasilkan sesuatu, dan itu harus digerakkan. Ya kan kita lihat, itu akan terus saya lakukan. Biasanya saya perintah itu saya akan cek. Saya perintah pasti akan saya kontrol. Masuk soal ancaman nama-nama. Oh, bukan ancaman itu, biasa. Dan perintah nggak dikerjakan pasti saya catat. Saya catat, gampang banget. Iya, memang nanti semuanya sama, satu-satu nanti pada bulan berikutnya akan berbeda lagi. Mungkin di masalah pelayanan, perizinan, masalah pelayanan KTP di tempat-tempat pelayanan yang bahan itu akan saya punya itu menyampaikan. Ya yang paling penting merubah kota. Merubah kota, kalau dulu banyak coret-coretan kotor menjadi bersih. Karena itu menyangkut sebuah persepsi. Kalau sekarang kan udah mulai masuk dan surat-surat ini pada hilang ya. Pak, di kampung di dekat jembatan sekarang sudah dibersihkan. Nah, ya memang kita
kita bersihkan. Pak, rentang waktu ketemuannya berapa lama sekali sih Pak rencananya? Sebulan sekali kan? Oh enggak, kalau saya nggak mau rutin nggak mau. Saya nggak mau terjebak rutinitas setiap bulan nggak. Bisa setiap 2 bulan, bisa setiap 2 bulan, bisa setiap seminggu, tergantung kebutuhan. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Pak Jokowi. Kami menunggu Pak Jokowi di sana. Masih banyak pertemuan Pak di sana, teman-teman nunggu Pak. Gimana Pak? Perlu dibantu Pak, kami yang udah mengeluh, udah resah Pak. Minta tolong Pak, tolong banget Pak. Kami pedagang udah minta tolong Pak. Pedagang udah banyak nunggu Pak. Yang kemarin di Jadi agendakan Pak, tolong Pak dibantu Pak. Enggak kemarin Yang dengan Ibu Lucy, Pak. Coba cek. Dengan Ibu Lucy Pak. Yang di PD Pasar Jaya. Kira-kira jam berapa Pak Jokowi? Bisa. Kami siap menunggu. Pagi ya? Pagi itu Di blok besok jam 2. Besok jam 2. Saya nomor teleponnya Pak. 0812 9400